Asnawi Mangkualam bocorkan timnas Indonesia akan kehadiran pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi Mangkualam mengklaim timnas Indonesia akan bertambah kuat untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia yakin skuad Garuda bisa bersaing dalam ajang tersebut. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun, dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Harus optimis, karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya. Akan saling berganti, kata Asnawi di Jakarta, belum lama ini. Pemain Port FC itu mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi, dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Kami selalu optimis bisa ke Piala Dunia 2026, harus optimis dan jangan lupa supportnya, ucapnya. Shin Tae-yong cari kiper keturunan untuk timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuka peluang untuk mencari kiper keturunan buat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memulai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September 2024. Tim berjulukan skuad Garuda itu bakal melahap 10 pertandingan. Timnas Indonesia masih memiliki Martin Paes yang telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak akhir April 2024. Namun, kiper FC Dallas itu belum mendapatkan persetujuan FIFA terkait perpindahan federasi. Memang, jika ada kiper yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan untuk dinaturalisasi lagi, ujar Shin Tae-yong. Proses perpindahan federasi Martin Paes juga masih belum selesai, kita harus mencari lagi, tegasnya. Legenda Malaysia, Safei Salih, takjub timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Safei Salih pun tak segan menyebut timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia kembali ciptakan sejarah baru, tulis mantan striker Malaysia dalam caption Twitternya. Selamat untuk timnas Indonesia. Saya pribadi berharap semoga Indonesia mampu menjadi wakil Asia Tenggara di Piala Dunia 2026 nanti, lanjutnya. Indonesia menorehkan sejarah dengan mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah menang 2-0 atas Filipina di kandang sendiri. Timnas Indonesia mengikuti jejak Irak sebagai perwakilan grup F yang lebih dulu lolos, pungkas Safei Salih. Namun, timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong tak bisa santai berlama-lama. Sebab, sederet lawan kuat sudah menanti timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. 2 tim teratas di masing-masing grup, 6 negara, berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4, 6 negara, melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, kapan rolling babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilakukan? Sesuai jadwal, drawing digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. PSSI kembali dekati striker berdarah Indonesia Ula Romeni untuk perkuat timnas Indonesia di round 3. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni, mengaku kembali dihubungi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Melihat dari kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Ula bisa jadi sosok yang tepat. Skuad Garuda masih membutuhkan sosok andalan di lini depan yang masih belum menemukan opsi terbaik. Shin Tae-yong bahkan lebih sering memasang Rafael Struijk yang berposisi asli winger untuk jadi tumpuan di lini depan. Menariknya, komunikasi PSSI dan Ula diprediksi secepatnya merambah ke tingkat serius. Ula Romeni menjelaskan, beberapa saat lalu dia sempat dihubungi oleh Ketua Umum PSSI. Mereka membahas terkait proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Saya dulu sempat berbincang-bincang dengan Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, sekarang juga masih, tutur Ula. Saya memiliki perbincangan ini, juga kehormatan besar karena itu, nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga lahir di sana.
Ya, memang ini kesempatan yang baik. Apalagi Indonesia baru saja memastikan lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini kabar yang sangat baik, selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026, lanjutnya. Jadi di sisi lain saya memiliki banyak cerita dan perasaan tentang hal itu, kata Ula Romeni dilansir seputar Abroad. Dalam pertemuan tersebut, dia menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan jasa Ula di timnas. Mereka berharap Ula bisa melengkapi kekuatan tim yang ada saat ini untuk round 3. Mereka ingin memiliki saya di sana, tentu juga dengan saya. Pasti ada mimpi untuk bermain untuk tanah kelahiran nenek. Namun saya membiarkan semuanya mengalir, biarkan semua mengalir, saya hanya menunggu waktu, pungkasnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara terkait kabar kepindahan kandang Timnas Indonesia. Kabarnya, kandang Timnas Indonesia bakal pindah dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. PSSI berencana memindahkan kandang Timnas Indonesia dari SUGBK ke GBT untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bermain kandang atau tandang dalam 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 dan 10 September 2024. SUGBK tidak bisa dipakai Timnas Indonesia pada periode tersebut. Pasalnya, dalam waktu yang bersamaan, Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia dan Kepala Negara Vatikan akan mengunjungi Jakarta pada 3 hingga 6 September 2024. Anehnya, Shin Tae-yong belum mengetahui rencana Timnas Indonesia bermain di GBT untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, padahal rencana itu dicetuskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Soal bermain di Surabaya, saya belum pernah mendengar sebelumnya, jadi saya belum bisa menjawab, ujar Shin Tae-yong. Sebelumnya, Erick Thohir memang telah berencana memindahkan kandang Timnas Indonesia ke Surabaya untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Izin, pada September 2024, Timnas Indonesia tidak bermain di SUGBK karena ada kedatangan tamu negara, Paus Fransiskus, tutur Erick Thohir. Jadi, Timnas Indonesia bakal bermain di Surabaya, kami pindahkan kandangnya. Kembali, ini jangan menjadi polemik, sebab ini memang tamu negara dan tokoh dunia. Fardy Bahdim sebut bakal ada pemain keturunan baru yang akan dinaturalisasi Timnas Indonesia. Fardy Bahdim menyebut bakal ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi usai lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut ia ungkapkan lewat unggahan di media sosial Twitter pribadinya. Fardy Bahdim, pria yang merupakan kakak kandung dari mantan pemain Timnas Indonesia, yaitu Irfan Bahdim. Fardy memiliki peran penting dalam proses pengurusan naturalisasi pemain terutama yang berkarier di Eropa. Peran Fardy tidak bisa dianggap sepele. Pria berdarah Indonesia Belanda ini yang meyakinkan beberapa pemain keturunan memilih skuad Garuda. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi, apalagi kita lolos round 3, ujar Fardy dikutip dari akun Twitter miliknya. Namun, belum diketahui pasti pemain yang dimaksud oleh kakak kandung Irfan Bahdim. Sejauh ini, pemain keturunan yang sudah terkonfirmasi terakhir dinaturalisasi adalah Kelvin Verdong dan Jam Raven. Sementara itu, pemain yang gencar diberitakan akan dinaturalisasi adalah penyerang FC Utrecht Ula Romeni dan Jairo Ridewald. Lebih lanjut, Fardy menyebut kemungkinan akan terus ada pemain naturalisasi lagi. Namun, ia tak menjelaskan secara detail. Dalam beberapa waktu ke depan, ada calon naturalisasi akan datang untuk menemui Pak Erick, namun saya tidak bisa menyebutkan namanya, ini kejutan, tegasnya.